supposed to do? Not call the police? I was... That's weird. Ada ibu-ibu guys. Aduh. Halo. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Kembali lagi bersama saya, the one and only Wak Ucok yang masih belum dapat AdSense sampai sekarang. Anjing. Jadi tolong dibantu ya. Di video kali ini Wak akan membahas sequel kedua dari film Thor. Film Thor The Dark World ini sendiri dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Alan Taylor dan masih diperankan oleh kembaran saya, yaitu Chris Hemsworth. Berdurasi 1 jam 50 menit. Film ini mendapat nilai 6,9 dari situs IMDb. Gak usah bacot lagi, kita meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu. Di awal film kita akan mendengar Odin sedang menceritakan sebuah kisah ribuan tahun yang lalu. Bor, ayah dari Odin, berperang melawan bangsa Dark Elf, atau bisa dibilang peri kegelapan, yang dipimpin oleh Malekith. Dia mengandalkan senjata bernama Aether yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta, termasuk Asgard. Sedikit informasi, Aether ini sendiri termasuk 5 batu yang dicari oleh si botak Thanos yang akan terungkap di film Endgame. Lanjut. Sayangnya senjata tersebut direbut oleh bangsa Asgard dan Malekith melarikan diri dengan mengorbankan pasukannya. God ripped the weapon from his grasp. Malekith sacrificed his own to Asgard's army. Dengan cara menjatuhkan kapal perang miliknya dan membunuh banyak sekali pasukan Asgardian. Agar sulit ditemukan, maka Aether disimpan dalam suatu tempat yang tersembunyi oleh Bor. Dan inilah Thor The Dark World. Wow. Kita kembali ke Asgard, di mana Loki sedang dirantai dan dibawa ke hadapan Odin. Karena Loki sudah membuat kekacauan di bumi, tepatnya di kota New York. Ada filmnya juga, kalau gak salah judulnya The Avengers Age of Ultron. Nah, film itu masih nyambung sama film si Thor. Lanjut. Odin pun menyebloskan Loki ke penjara. Sementara itu, Thor dan keempat temannya sedang mengusir para perampok di Vanaheim. Rumah dari salah satu teman Thor, Hogun. Dan ini merupakan pertempuran terakhir dalam perang untuk menenteramkan 9 dunia. Diikuti dengan pembangunan kembali Billforce yang telah hancur 2 tahun sebelumnya. Thor menyuruh Hogun untuk tetap tinggal di sana dan memperbaiki kampung halamannya. Kapanpun Hogun ingin kembali ke Asgard. Asgard masih terbuka untuk dirinya. Sementara di bumi, Jane Foster, Drachi, dan pegawai magangnya sampai di sebuah pabrik kosong. Di pabrik tersebut terdapat portal yang mengacaukan hukum fisika di sekitar pabrik tersebut. Mereka pun bertemu dengan 3 orang anak kecil. Anak kecil tersebut menunjukkan sesuatu kepada mereka, di mana benda yang dijatuhkan ke bawah akan hilang dan kembali jatuh dari atas. Where'd it go?
Jane Foster yang melihat masih ada gelombang yang mencurigakan di sana. Mencoba mencari gelombang tersebut, tiba-tiba Jane Foster tersedot ke sebuah dimensi lain, di mana tempat tersebut ternyata tempat penyimpanan ether. Senjata kaum Dark Elf yang sudah disembunyikan selama ratusan tahun, ether pun masuk ke dalam tubuh Jane Foster. Seketika Jane Foster pingsan. Di sisi lain, Malekith yang bisa merasakan ether terbangun dari tidur panjangnya. Lalu di Asgard, Thor yang sedang menanyakan keberadaan Jane kepada Heimdall terkejut karena Heimdall tidak bisa merasakan atau melihat Jane di bumi. Tak berselang lama, Jane bangun dari pingsannya dan berhasil kembali ke bumi. Jane pun menemui Daci yang sudah menghubungi polisi. Dikarenakan Jane Foster sudah menghilang selama 5 jam. Tiba-tiba Thor datang ke bumi, lalu Jane langsung menamparnya dan berkata, "Kamana wae atuh Thor? Nah tara ameng ka bumi." Ketika Jane akan disentuh oleh seseorang polisi, tiba-tiba ether bereaksi dan mengeluarkan energi yang membuat mereka semua terpental. Lalu Thor dengan sigap membawa Jane Foster ke Asgard untuk menjalani pengobatan di sana. Dan Jane adalah manusia pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di Asgard. Hi. Asgard. Ketika sedang diperiksa, Odin datang dan menyuruh Thor untuk tidak membawa manusia ke Asgard. Tapi Thor memberitahu bahwa ada yang aneh dalam tubuh Jane Foster. Ketika para penjaga akan membawa Jane Foster ke bumi, tiba-tiba ether kembali bereaksi. Odin pun mencoba melihatnya dan benar saja bahwa di dalam tubuh Jane Foster terdapat ether. Odin pun menceritakan kembali sejarah ayahnya, Borok maksudnya, bukan. Bor yang dimana berhasil mengambil ether dari tangan bangsa Dark Elf. Ether sendiri akan digunakan bangsa Dark Elf untuk membuat dunia kembali ke masa kegelapan. Ketika 9 dunia sejajar, maka di sanalah ether akan berfungsi. Di sisi lain, Malekith menyuruh tangan kanannya untuk merubah menjadi Kurz. Salah sebutannya, maaf. Di mana Kurz ini sendiri menjadikan seseorang jadi kuat dan tidak terkalahkan, tapi dengan catatan orang tersebut akan mati. Malekith memerintah Kurz untuk menyelinap ke Asgard dengan cara menyamar menjadi salah satu sandera di sana. Singkat cerita, Kurz pun mulai mengamuk di penjara dan berhasil mengalahkan para penjaga dengan mudah. Kurz pun membebaskan semua tahanan kecuali Loki. Mendengar hal itu, Thor pun segera menuju ke sana untuk menghentikan kekacauan tersebut. Namun Kurz sudah lebih dulu keluar dari penjara. Sementara itu, Jane Foster dibawa Frigga bersembunyi di tempat yang aman. Tak lama kemudian, Heimdall merasakan ada sesuatu yang aneh. Heimdall pun mengejar dan berhasil merusak kapal tersebut. Dan benar saja, itu adalah kapal milik Malekith. Tak hanya itu, Malekith mengirimkan banyak sekali kapal tempur miliknya. Karena tidak siapan Asgard pun porak-poranda oleh pasukan Malekith. Heimdall yang akan mengaktifkan sistem keamanan istana pun gagal. Karena Kurz merusaknya dari dalam, lalu Malekith dan pasukannya pun berhasil masuk sampai ke ruang singgasana dan mencoba mencari keberadaan ether. Singkat cerita, Malekith pun akhirnya bertemu dengan Frigga dan Jane Foster. Tapi Frigga berhasil menyudutkan Malekith. Stand down, creature. Worse, woman. And I would have what is mine.
Tapi tiba-tiba datanglah Kurz. Ketika Malekith hendak menyentuh Jane Foster, ternyata itu adalah trik sihir Frigga. Malekith pun menanyakan keberadaan Jane Foster, tapi Frigga tidak menjawabnya. Malekith pun memerintahkan Kurz untuk menghabisi Frigga. Malekith dan pasukannya pun berhasil kabur. Thor dan Odin pun merasakan kesedihan yang terdalam atas terbunuhnya Frigga, yaitu ibundanya Thor. Di malam harinya, seluruh rakyat Asgard beserta Thor dan Odin melepaskan kepergian Frigga. Lalu Loki diberi kabar bahwa Frigga telah tewas. Heimdall pun menemui Thor dan memberitahu bahwa Bifrost ditutup, tidak ada yang boleh keluar tanpa sepengetahuan ayahnya. Thor diam-diam menyusun rencana balas dendam kepada Malekith dengan mendatangi langsung tempat bangsa peri hitam tinggal, yaitu Dark World alias dunia hitam. Bentar ya bro, minum segar dingin dulu nih, dengerin ya. Lanjut. Dibantu oleh ketiga temannya, lalu Loki yang berada di dalam penjara ditawari kerjasama oleh Thor untuk balas dendam atas kematian ibu mereka. Namun sahabat-sahabat Thor kurang setuju mengingat sifat Loki yang jahat. Tapi Thor membutuhkan Loki yang mengetahui jalan lain untuk menuju tempat dunia hitam. Loki pun menerima tawaran Thor. Mereka pun mulai menjalankan rencana, diawali dengan Sif yang membebaskan Jane Foster, lalu Heimdall yang mengalihkan perhatian Odin, tapi tak berselang lama, anak buah Odin memberitahu bahwa Jane Foster tidak ada di ruangannya. Odin pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari Jane Foster dan menangkap Thor. Akhirnya Thor berhasil melarikan diri dengan kapal milik Malekith yang tertinggal di Asgard. Tapi pelarian itu tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan pasukan Asgard yang terus menembaki pesawat mereka. Sebagai sebuah pengalihan, Thor, Jane, dan Loki pun lompat ke kapal milik Asgard dan di sana sudah ada Fadral. Dan sekarang giliran Loki yang menunjukkan jalannya. Akhirnya mereka pun berhasil menuju Svartalfheim. But Loki? If it were easy. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Malekith. Lalu mereka pun dihampiri Malekith dan pasukannya. Thor dan Loki pun bersiap menghadapi mereka, tapi Loki mengkhianati Thor dengan menusuk Thor dan memotong pergelangan tangannya. You really think I cared about all I ever wanted? Loki pun menyerahkan Jane Foster kepada Malekith. Ketika Malekith sudah mengeluarkan ether dari tubuh Jane Foster, tangan Thor pun kembali utuh dan itu hanyalah trik sihir. Thor pun menyambar ether menggunakan palu godam, tapi ether tidak hancur sama sekali. Ether pun masuk ke dalam tubuh Malekith. Kurz pun langsung menyerang Thor. Dan Malekith dan pasukannya pergi dari sana. Thor pun dibuat tak berdaya oleh Kurz. Ketika hendak akan membunuh Thor, tiba-tiba Loki datang dan menusukkan Kurz. Tapi Kurz tidak mati, malah dia berbalik dan menusuk Loki. Tapi dengan cerdik Loki mengaktifkan bom penyedot yang ada di tubuhnya dan berhasil membunuh Kurz. Loki pun meminta maaf kepada Thor dan Loki pun harus mati di pangkuan Thor. Thor dan Jane Foster pun terperangkap di Svartalfheim. Mereka pun memasuki sebuah goa untuk istirahat.
Tiba-tiba handphone Jane Foster berbunyi dan itu adalah telepon dari Richard, teman kencan Jane Foster. Jane Foster pun menyadari bahwa di daerah itu ada sebuah portal untuk pergi ke bumi. Dan benar saja, mereka pun berhasil ke bumi melalui portal yang berada di pabrik kosong di awal film. Singkat cerita, Thor dan Jane Foster pun segera menemui Darcy dan Dr. Eric, yang dimana Eric mengetahui tempat dimana akan sejajarnya 9 alam semesta, yaitu di Greenwich. Mereka pun bergegas pergi ke tempat tersebut dan memasangkan sebuah alat yang bisa memindahkan makhluk hidup dan benda padat ke dimensi lain. Tak berselang lama, pasukan Malekith pun datang dan Thor mencoba mengulur waktu sampai semua alat terpasang dengan sempurna. Lalu terjadilah pertarungan antara Malekith dan Thor. Mereka bertarung dengan berpindah ke dimensi lain, di mana terdapat banyak sekali portal yang menghubungkan 9 alam yang diakibatkan oleh alat tersebut. Singkat cerita, mereka keluar dari portal di tempat yang berbeda. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Malekith untuk mengaktifkan Ether. Dan akhirnya Thor berhasil kembali ke Greenwich dan bertemu Dr. Eric dan Jane Foster. Thor pun mengambil alat tersebut dan mencoba mendekati Malekith. Satu persatu anggota tubuh Malekith pindah ke dimensi lain, dan akhirnya seluruh tubuh Malekith pindah ke Sparterholm. Terlihat di sana Thor pingsan. Melihat kapal tersebut akan jatuh menimpa Thor, Jane Foster berusaha menariknya, tapi tidak bisa karena Jane Foster amat mencintai Thor. Dia pun mencoba melindungi Thor dari reruntuhan. Tapi Dr. Selvig berhasil memindahkan pesawat tersebut ke Sparterholm dan tempat jatuh di atas Malekith. Dan Malekith pun harus mati tertimpa kapalnya sendiri. Di akhir film, Odin yang mengingatkan Thor menjadi penerus tahta kerajaan ditolak oleh Thor. Thor lebih memilih menjadi pelindung bagi 9 alam dengan tidak menjadi raja. Odin pun memaklumi Thor dan menyuruh Thor untuk pergi dan menikmati hidupnya. Ketika Thor sudah pergi, tiba-tiba Odin berubah menjadi Loki. Hah? Nah bisa? Kunaonnya? Aduh, oke lanjut. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa jika kita mencintai seseorang, maka perjuangkanlah. Ahai, seperti Bang Ucok ini bro, selalu memperjuangkan cinta tapi selalu dihianati. Oh, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek, like, share, dan komen. Film apa lagi yang harus Wah bahas? Akhir kata, Wah pamit undur diri. See you and goodbye. Social distancing karadenya.